Ya, pemirsa, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menilai perempuan Indonesia merupakan orang yang tangguh. Ya pemirsa, saat pandemi COVID-19 melanda beberapa waktu lalu, perempuan menjadi sosok yang sangat adaptif terhadap perkembangan. Dan berikut kami hadirkan wawancara Anissa Dasuki dan Siti Atikoh Supriyanti. Pemirsa, banyak orang mengatakan di belakang laki-laki hebat ada perempuan yang hebat. Tapi kalau saya nggak setuju. Karena menurut saya di sebelah laki-laki yang hebat ada perempuan yang lebih hebat lagi. Seperti di sebelah saya sudah ada Ibu Siti Atikoh Supriyanti, istri dari Bapak Ganjar Pranowo. Selamat datang di Jakarta, Ibu. Terima kasih, Mbak. Ibu, Pak Ganjar mendapat kepercayaan sebagai bakal calon presiden dari partainya. Ibu ketika tahu responnya seperti apa? Jadi awalnya itu saya nggak tahu. Waktu itu kan Mas Ganjar pamit mau ke Jakarta, ada acara dengan Pak Presiden, seperti itu. Jadi mungkin rapat, kan sering ya ada rapat gubernur dengan presiden. Yang detailnya saya tidak perlu tahu karena itu menyangkut rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi ya saya hati-hati ayah, seperti itu aja. Nanti kalau sudah sampai, biasanya kalau seperti itu, kalau sudah sampai ngasih tahu, kalau mau pulang juga ngasih tahu, sehingga kita tahu bahwa suami kita itu penerbangannya aman. Seperti itu aja, Mbak. Jadi inti dari pembicaraan itu saya sama sekali tidak tahu. Jadi waktu itu justru saya banyak tahunya itu kok tiba-tiba banyak sekali WA masuk, SMS masuk, kemudian telepon masuk. Karena kebetulan kalau waktu itu kan menjelang hari raya. Biasanya kalau saya akhir-akhir bulan, kalau istilah saya itu likuran ya. Jadi sepertiga Ramadan terakhir memang lebih banyak fokus untuk beribadah. Jadi tidak melihat TV, tidak membaca sosial media dan sebagainya. Jadi nggak Indonesia tahu duluan. Iya, Ibu. Tahu begitu. Terus saya buka banyak sekali. Tapi kalau belum ada statement dari Mega, kemudian dari Mas Ganjar, saya tidak akan memberikan respon gitu. Jadi saya diam aja dulu. Begitu Mas Ganjar memberitahu, ayah nanti mau mendarat di Solo, jemput ya sama Alam. Waktu itu kan Alam lagi baru jatuh. Jadi dengan kreknya itu malah Alam lebih tahu duluan karena dia melihat nonton sosmed. Jadi kita dalam perjalanan itu juga saya diskusi dengan anak gitu bahwa ada konsekuensi. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa bentuk support kita sebagai istri, sebagai anak gitu, karena kita di keluarga itu kan satu paket ya, Mbak ya. Jadi ketika ada salah satu dari kami yang ada amanah, itu otomatis semua harus juga mensupportnya. Jadi Pak Ganjar ini nggak nyampein langsung ke Ibu? Setelahnya baru ngasih tahu. Tapi ke Ibu dulu dong baru deklarasi. Enggak. Setelah ketika mau pulang, ketika sudah ayah mau pulang ikut Pak Presiden, nanti Bunda jemput ya. Ini ya bla bla bla, saya tanya iya gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi itu memang biasa saya seperti itu kalau terkait dengan tugas-tugas kenegaraan saya tidak pernah. Terus respon Ibu ketika itu apa, Ibu? Terus pertama kaget ya. Pertama kaget loh. Ini kan hamil 1 lebaran ya gitu ya. Jadi memang saya sama sekali tidak menduga, tetapi ini adalah sudah menjadi tugas, sudah menjadi amanah. Tentu kita harus mensupportnya, memperjuangkan dengan baik itu, Mbak. Ada kekhawatiran nggak, Bu? Muncul kekhawatiran pada saat apa sih, Bu, bentuk support Ibu ketika Pak Ganjar sedang pack banget acaranya? Apa sih, Bu, support yang bisa Ibu berikan walaupun misalnya Ibu nggak ikut gitu? Iya. Yang pertama itu support doa ya. Doa dari seorang istri, kayaknya seorang istri, seorang ibu selalu mendoakan keluarganya deh. Terutama suami dan anak. Itu dalam setiap helayan nafasnya itu pasti ada doa. Ketika saya sholat, ketika saya puasa, ketika aktivitas apapun, ketika zikir itu pasti juga ditujukan untuk keluarga. Itu yang pertama, karena saya individu itu sangat yakin kalau kita pasrahkan kepada yang di atas, tentu akan ada jalan, ada kekuatan, termasuk juga tadi terkait kesehatan, peak seasonnya seperti apa, seperti itu. Kemudian support yang kedua, untuk urusan domestik, itu diselesaikan saya. Jadi nggak usah nambahin pikiran hal-hal yang remeh-temeh gitu loh.
urusan anak, urusan domestik itu tidak usah memikirkan. Kemudian ketika ada sesuatu, saya tidak mau menambahi pikiran. Saya harus tegar. Misalnya Mas Ganjar dibully atau apa, saya justru harus tegar untuk meyakinkan Mas Ganjar bahwa saya bisa menjadi tempat sandaran dia untuk di rumah. Jadi ketika pulang itu saatnya dia itu bisa melepas lelah, bisa ngecharge energi. Jangan justru di rumah nanti kita tambah-tambahi dengan kemana saja sih, kok nggak pernah nelpon atau apa. Itu urusan yang seperti itu sudah dibalas telat. udah nggak ada hal-hal yang seperti itu lagi. Terus yang kedua mungkin menjadi teman diskusi juga ya. Mungkin saya juga dalam hal-hal tertentu mungkin jadi pengkritik juga. Nah, itu dia Ibu Atiko. Apa saja nih misalnya kritik-kritik yang Ibu sampaikan kepada Pak Ganjar atau mungkin tukar pikiran apa sih yang biasanya Pak Ganjar tanyakan ke Ibu atau diskusi ke Ibu pada saat di rumah? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, tadi sebelum jeda kami membahas soal apa saja sih yang biasanya tadi Ibu Atiko mengatakan kalau misalnya sampai rumah pinginnya tuh Pak Ganjar bisa merilis semua stres-stresnya pada saat di pekerjaan. Tapi kadang-kadang Ibu juga suka mengkritik atau mungkin Pak Ganjar suka bertanya saran dari Ibu, itu biasanya apa aja sih Bu? Ya biasanya ya terkadang kalau pas ke masyarakat atau pas apa biasanya ini ada masukan dari masyarakat terkait saya jalan itu ya, atau misalnya kayak PBDB kalau sekarang itu saya sampaikan kok ini sistemnya sekarang seperti ini misalnya gitu loh Mbak, kayak dulu misalnya sistem zonasi ini pada pusing gitu Mbak. Curhatan dari ibu-ibu iya, curhatan dari ibu-ibu saya sampaikan, tapi saya nggak pernah intervensi terkait dengan kebijakannya ya, tapi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek masyarakat karena saya juga menjadi bagian dari masyarakat itu. Bu Atiko, kalau lagi kondisi seperti ini Pak Ganjar masih aktif sebagai gubernur, udah mulai keliling Indonesia juga, waktu bersama keluarga tuh berkurang nggak sih Bu? Pastinya dong. Ya, itu gimana? Waktu untuk keluarga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tapi kita memang sudah niatkan mewakafkan jiwa raga untuk bangsa dan negara ya. Ketika di Jawa Mas Ganjar terpilih jadi gubernur juga seperti itu. Jadi konsekuensinya memang seperti itu. Salah satu we time kita itu malah justru kalau aku sama Mas Ganjar itu ketika olahraga. Kita benar-benar bertemu kan gitu. Kalau anak kebetulan karena dia di Jogja, jadi ya memang tambah susah karena dia juga sibuk. Tetapi kita biasanya janjian, mungkin sebulan sekali lah makan bareng. Kita yang ke Jogja atau Alam yang ke Semarang. Kadang ketemu cuma 1 jam, tapi itu kita gunakan benar-benar untuk saling memahami apa sih perkembangan selama 1 bulan. Bu Atiko, acara tadi adalah Pijar, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar. Itu nanti rencana ke depannya kegiatannya akan ada apa aja? Ya, tadi sudah sempat diskusi juga dengan teman-teman, ada yang memberikan ide mau tentang penanganan stunting, kemudian ada yang berkaitan dengan sosial ya, UMKM. Banyak sekali teman-teman Pijar itu yang bergerak di sektor UMKM. Ada Kria, ada ini produk dari teman Pijar, dari Flores tadi saya beli ini, kemudian makanan, batik. Itu karena kalau kita melihat, kalau kita mau penanggulangan kemiskinan, pemberantasan kemiskinan, UMKM itu menjadi tonggak kita, menjadi foundation kita, menjadi daya ungkit kita untuk bisa memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu luar biasa tangguh. Selama pandemi itu kita bisa melihat bagaimana survivalnya mereka. Berbicara soal UMKM dan pandemi, Pak Ganjar juga sempat melakukan beberapa inovasi pada saat mulai pandemi. Hampir seluruh sektor ini meredup, UMKM justru berjaya. Banyak yang kemudian tumbuh UMKM baru. Sejauh ini Ibu melihatnya seperti apa sih Bu? Dan sekarang kan kebanyakan tadi Bu Atiko bilang bahwa yang berjaya di UMKM adalah ibu-ibu. Respon Ibu bagaimana?
karena ibu-ibu tuh kan memiliki apa ya, ketelatenan, kemudian koneksinya tuh banyak loh. Misalnya dia punya komunitas ibu-ibu anak anak-anak sekolah, ibu-ibu pengajian, jadi komunitasnya itu banyak, ibu-ibu arisan. Ini adalah captive market. Kemudian kalau mereka diberi edukasi masalah digital marketing ya, nanti mereka bisa merambah ke dunia marketing untuk digital. Mereka memang yang perlu kita dampingi dari sisi salah satunya itu teknologi kalau untuk ibu-ibu. Tetapi kalau dari sisi semangat, kemampuan untuk belajar itu luar biasa sekali. Bu Atiko bekerja juga, mendampingi Pak Ganjar juga. Mengurus, tadi Ibu sempat bilang bahwa saya bebas tugaskan Pak Ganjar dari masalah rumah tangga. Iya. Ibu bagi waktunya gimana? Saya sih biasanya marah-marah terus. Saya kebetulan udah tahun lalu sudah resign ya. Kayaknya saatnya saya benar-benar untuk fokus mensupport Mas Ganjar. Jadi memang karena usia saya juga sudah memenuhi, karena sudah 50 tahun, jadi sekarang kan 52 ya, jadi bisa untuk resign. Kemudian kalau membagi waktu, memang skala prioritas, Mbak. Skala prioritas, saya berusaha misalnya keluar kota yang benar-benar penting. Kalau yang nggak penting, diwakilkan saja ya. Kalau yang benar-benar prioritas ya. Kemudian yang dampingi Mas Ganjar juga seperti itu. Mana yang harus saya dampingi, mana yang tidak perlu. Kan ada yang tidak perlu. Iya. Kayak rapat dengan DPRD kan malah nggak boleh. Iya, gitu. iya, iya. Misalnya ke masyarakat biasanya saya dampingi. Itu. Kemudian kalau ada beberapa kegiatan yang bentrok, ini nanti saya kalkulasi sendiri. Ini positifnya apa, ini positifnya apa, nanti saya timbang-timbang, saya pilih yang mana, nanti konsultasi ke Mas Ganjar. Apakah saya perlu mendampingi Mas Ganjar, atau saya ke acara saya sendiri seperti sekarang, Iya. atau saya mendampingi anak, ketika anak mungkin ada kegiatan yang lain. Itu Mbak. Itu dikalkulasi, Bu? Kalkulasi Wow. secara ini ya. Iya. Untuk ya kan kalau dari sisi teori misalnya ada alternatif kebijakan. Nah, nanti Luar biasa, Ibu. analisa SWOT. Analisa SWOT di otak aja sih. Oh, saya milihnya yang ini, seperti itu. Wah, itu setelah jalan rumah tangga berapa lama Ibu akhirnya bisa Oh ya. kalkulasi, oke, ini yang penting, ini yang enggak, oke, yang ini saya kalahin, saya ambil yang ini, gitu. Setelah rumah tangga berapa lama, Ibu? Ya memang dalam menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri dan berumah tangga itu kan pekerjaan Multitasking banget. Iya, multitasking dan learning by doing ya. Nggak Iya. mungkin tiba-tiba kita langsung paham kehidupan berumah tangga itu seperti ini. Jadi pelan-pelan gitu kita saling memahami, baru dulu juga pasti ada friksi-friksi. Iya. Ketika saya juga harus ada kerjaan kantor yang penting, Mas Ganjar kemana, padahal anak juga butuh kita, siapa nih yang harus mengalah itu. Begitu ada perjalanan waktu, ketika Mas Ganjar menjadi gubernur, otomatis dia prioritas pertama dalam pekerjaan. Oke. Jadi nggak mungkin pekerjaan Mas Ganjar itu dikalahkan oleh pekerjaan saya. Oke. Itu ya. Kemudian kalau dari sisi keluarga, itu anak yang prioritas pertama. Jadi ada bobot-bobotnya seperti itu. Misalnya ada beberapa prioritas yang harus saya lakukan, tapi ternyata hari itu juga adalah jadwal anak saya nerima rapot. Saya akan datang ke nerima rapot. Yang lain saya kalahkan, atau saya cancel, atau diwakilkan. Seperti itu. Karena menerima rapot itu cuma setahun 2 kali. Yes. Setahun 2 kali, dan masa sih setahun 2 kali saja kita tidak ada waktu. Itu sementara untuk pekerjaan yang lain itu kan masih bisa didelegasikan. Itu Mbak. Wow, luar biasa. Bu Atiko tadi bilang ya memang membagi tugas masalah rumah tangga, parenting dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang learning by doing. Iya. Ibu proses learningnya bagaimana, Bu? Learningnya ada 2 ya, malah 3 mungkin ya. Yang pertama mungkin saya berkaca dari bagaimana keluarga, orang tua saya mendidik saya, tetapi kan tidak semua itu sesuai dengan zamannya. Yes. Ya, tapi ada fondasi-fondasi nilai-nilai yang value yang bisa tetap kita terapkan sampai saat ini. Mungkin misalnya tentang sopan santun, kemudian tentang agama, tentang fondasi kehidupan, itu masih bisa terapkan. Tapi yang lain itu tentu saya juga
mengkombinasikan dengan pola parenting Mas Ganjar, dan yang ketiga membaca, mengamati, kemudian juga bertukar pikiran dengan sesama orang tua dan dengan ahli, karena kebetulan saya sering sekali acara-acara juga dengan para psikolog, kemudian ya, jadi saya di situ saya banyak belajar. Ketika kita menghadiri seminar, kita mengikuti acara diskusi atau talk show seperti ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Nah, itu nanti saya pilah-pilah ini yang cocok, karena sebetulnya setiap anak itu unik. Jadi dalam mentreatment, dalam pola pengasuhan, dalam pola membesarkan dia itu juga pasti berbeda-beda. Ya, belum tentu yang diterapkan keluarga A cocok dengan kita, karena anak kita berbeda. Anak kita mungkin ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kemudian dari sisi yang ekstrovert itu juga mungkin potensinya ada yang dia di olahraga, ada yang kita kan beda-beda. Ya, tapi bagaimana kita bisa menggali potensi itu. Tapi tentu belajar terus-menerus, karena menjadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Pengalaman selama di dunia kerja, seperti apa saling support antara sesama perempuan, antara sesama ibu di dunia kerja yang ibu alami, hingga akhirnya ibu di usia sekarang baru resign gitu, apalagi Pak Ganjarnya sementara sibuk banget. Iya, jadi pengalaman ya, terutama ketika anak kecil itu kita memang harus membangun koneksi, membangun bonding dengan teman-teman yang satu ruang dengan kita, yang satu pekerjaan dengan kita ya. Jadi ketika misalnya anak kita sakit, itu nanti ada yang membackup karena anak sakit dan dia itu di rumah sakit, sementara Mas Ganjar ada di Jakarta. Tetap hadir, tapi untuk hal-hal yang bisa di backup, teman yang akan backup. Dan teman juga seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, kita juga saling mensupport secara positif. Ketika teman memiliki kesempatan untuk promosi, untuk berkembang, itu bukan malah kita sirik ya, bukan malah kita sirik. Bukan digibahin. Ketika ada teman promosi malah digibahin, bukan, kita harus support, harus memberi kesempatan juga bahwa ini perempuan yang bekerja itu juga bisa profesional, meskipun dia perannya itu ganda. Ya, karena di sektor di rumah juga dia berperan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya juga banyak, yang nggak habis-habis kerja, dan nggak terlihat gitu. Emang di rumah ngapain? Ya nggak kelihatan, soalnya nyapu. Justru kalau dia nggak ngapa-ngapain kelihatan nanti ada baju, ada apa di lantai ya, kalau anaknya kecil. Nah itu ya, jadi bahwa dia bisa profesional di rumah dan juga profesional di tempat kerja. Itu di lingkungan itu bagus, ini perempuan akan mendapatkan energi luar biasa. Bilang work-life balance, sementara untuk ibu-ibu ngebalance antara work sama housework aja itu sulit banget. Belum lagi untuk diri sendiri. Boro-boro punya life balance gitu. Ibu sejauh ini me time-nya apa sih, Bu? Kalau pasti saya, butuh dong. Iya, me time. Saya me time-nya 2 ya. Yang pertama itu lagi saya kalau jam 3, saya bangunnya itu jam 2:30, jam 3. Waktu yang begitu bangun tidur, saya selalu setelah bersuci gitu curhat sama yang di atas. Jadi itu adalah morning booster yang luar biasa buat saya. Jadi ketika saya sudah curhat sama yang di atas, itu kan dimana kita tidak di-interrupt apapun. Oleh suami tidak, oleh pekerjaan tidak, oleh aktivitas duniawi apapun tidak. Jadi benar-benar itu quality time saya untuk berkomunikasi sama yang di atas. Setelah itu kayaknya plong gitu ya. Nah, kalau me time yang duniawi saya olahraga. Olahraga itu benar-benar menjadi tempat merilis energi negatif. Endorfin juga, dapat endorfin juga ya, dari olahraga. Bener, olahraga. Luar biasa. Yang gampang lah olahraga. Kalau traveling kan agak susah waktunya. Kalau traveling saya senang banget, backpacker ya. Saya lebih suka backpacker daripada yang itu. Daripada luxury traveling gitu ya, Bu ya? Iya, saya lebih suka backpacker. Pakai bener-bener backpacker, kemudian pakai kereta, pakai udah kesampean belum sama Pak Ganjar? Kalau sama Mas Ganjar belum, tapi sama anak kemarin. Kemudian saya ikut Tokyo Marathon, ya kita berangkatnya backpackeran. Jadi naik kereta, nyari penginapan sendiri, penginapannya juga yang pahe-pahe gitu, enak gitu. Jadi benar-benar kita merasakan sebagai kehidupan sebagai orang lokal walaupun cuma 5 hari. Meniti karir sudah, mengantarkan suami hingga sekarang jadi bakal calon presiden.
sudah dilakukan. Mimpi terbesarnya apa sih Bu Atiko? Mimpi terbesar pribadi atau mimpi terbesar dalam sisi kita dalam komunitas itu? Karena Dua-duanya beda. boleh. Oh ya. Mimpi seorang Siti Atiko itu apa? Mimpi terbesar. Mungkin kalau untuk mimpi pribadi untuk diri sendiri sudah nggak ada ya. Yang misalnya achievement itu Sudah tidak ada Ibu? sudah, mungkin saya ingin ultramaraton ya. Oh ya, masih ada itu. Ingin ikut ultramaraton karena ultramaraton itu banyak biasanya untuk charity. Dan kalau dari sisi berumah tangga tentu ingin melihat anak ya, anak bisa mandiri seperti itu. Dan kalau sebagai istri bisa mengantarkan Mas Ganjar untuk mencapai cita-cita, untuk bisa hajat dia itu bisa tercapai itu, Mbak. Tapi kalau untuk diri sendiri sudah selesai. Sudah ya, Bu? selesai. Wah, luar biasa. Saya sampai terpana. Ibu, pesan untuk perempuan Indonesia apa Ibu? Apakah ada pesan khusus untuk perempuan Indonesia? Ya, kalau menurut saya ya, menjadi perempuan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena lewat tangan kita itu kita diberikan kunci untuk bagaimana kita mencetak generasi yang berkualitas. Yes. Karena kan perempuan itu menjadi pendidik pertama. Dari 1000 hari kehidupan pertama manusia, itu perempuan loh yang banyak sekali berkontribusi. Dari mulai di kandungan, kemudian ketika menyusui, itu adalah bonding yang luar biasa. Jadi harapannya perempuan harus kuat, harus strong, harus mau belajar, dan tough. Tetapi jangan lupa juga untuk bisa membahagiakan diri juga gitu. Itu bukan sesuatu yang salah. Ibu-ibu jangan lupa healing. Pesan dari Ibu Atiko, ibu-ibu juga jangan Jangan lupa pernah healing. merasa bersalah ketika kita menyediakan sedikit waktu untuk me time. Karena kalau kita bahagia, kita memiliki energi positif, kita akan lebih mudah untuk memberikan energi positif kepada yang ada di sekeliling kita. Nggak dosa kok, drakoran 1 episode sehari ya. Ya apalah yang bisa, yang sederhana tetapi bisa ngebooster ya energi positif kita. Pasti setiap orang pasti ada. Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Atiko. Saya sebagai perempuan yang masih middle, terjun ke masyarakat, belum senior. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik dan tentunya pesan untuk saya juga sebagai seorang perempuan Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Atiko atas waktunya, dan pemirsa, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan antara Anissa Dasuki dan juga Ibu Siti Atiko Supriyanti ya, yang merupakan istri dari Bapak Ganjar Pranowo, yang sangat inspiratif sekali ya, Benar wanita sekali. yang strong dan juga bisa mengambil waktunya untuk Berbagi peran sebagai ibu peran. juga sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Benar sekali.